Hai anak cerdas. Nah, kembali lagi di Mari Belajar. Hari ini kita akan belajar tema 4 subtema 1 pembelajaran 4. Sebelum kita mulai, klik subscribe, like, dan beri komentarnya ya. Seperti yang kita telah bahas pada pembelajaran sebelumnya, bahwa globalisasi menyebabkan batasan wilayah negara semakin tidak ada. Semua permasalahan dalam masyarakat dianggap sebagai permasalahan dunia. Apa yang terjadi di negara lain dapat kita saksikan sekarang juga di televisi. Kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita di tempat yang berbeda. Contohnya melalui telepon, melalui jaringan Facebook, dan melalui WhatsApp. Nah, apakah ada contoh lain dari era globalisasi yang kamu rasakan? Baiklah, selanjutnya marilah kita membaca bersama-sama teks berikut ini. Teks berikut ini berjudul Globalisasi Dunia Tanpa Batas. Globalisasi, sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan. Sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah. Apa arti globalisasi? Arti dari globalisasi telah kita bahas pada pembelajaran pertama. Globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses mendunia. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain, seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. Era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk dari Jepang, misalnya mobil, dari Korea, itu alat elektronik, dari Cina, itu handphone, dan dari negara lain. Begitupun produk Indonesia juga bisa ditemukan di banyak negara. Contohnya, batik. Kita juga dengan mudah menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Misalkan pada saat baru-baru ini, kita dapat melihat hasil dari pemilihan presiden di negara Amerika Serikat. Kita pun merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga. Kita bisa menelepon atau mengirim email kepada teman-teman kita yang jauh. Kita merasakan seolah-olah tidak ada lagi batasan satu tempat dengan tempat lain di era globalisasi ini. Setelah selesai membaca teks eksplanasi yang berjudul Dunia Tanpa Batas, berikut tugas pertama. Apa yang dimaksud dengan ungkapan dunia tanpa batas pada bacaan yang telah kita baca? Nah, di era globalisasi ini, banyak sekali barang-barang dari dalam dan luar negeri yang bisa kita temui. Contohnya di bawah ini. Masyarakat bisa memilih barang-barang yang sesuai dengan keperluannya dan tingkat ekonominya. Tingkat ekonomi yang berbeda bisa disebut dengan keberagaman ekonomi. Nah, coba perhatikan lingkungan di sekitar rumahmu. Apakah keberagaman ekonomi di tempatmu berbeda? Jika berbeda, mengapa keadaan ekonomi setiap orang itu beragam? Nah, apa yang mempengaruhi keberagaman ekonomi yang dimiliki orang? Dan sikap apa yang harus kita kembangkan melihat keberagaman ini? Setiap orang dilahirkan dengan perbedaan dari Tuhan, termasuk dalam hal ekonominya. Keterampilan, pendidikan, dan sikap akan mempengaruhi kondisi perekonomian seseorang. Ada yang memiliki uang banyak, ada yang kurang mampu, ada yang memiliki pendidikan yang tinggi, dan ada yang hanya mampu tamat sampai SMA saja. Kita harus saling menghargai semua orang dengan keberagaman ekonomi yang berbeda. Ketika keluarga kita cukup berada, janganlah sombong. Bantulah yang membutuhkan. Jika keluarga kita masih kekurangan, jangan malu dan iri dengan mereka yang mampu. Teruslah berusaha dan tingkatkan kemampuan diri. Berikut merupakan contoh dari menghargai keberagaman ekonomi. Di era globalisasi, dibutuhkan keterampilan dan kemampuan yang baik. Terus tingkatkan dirimu ya, kamu pasti siap menghadapi era globalisasi. Nah, adakah barang-barang yang merupakan pengaruh dari era globalisasi di sekitarmu? Ibu rasa pasti ada. Nah, contohnya itu telepon genggam atau sering kita sebut dengan handphone. Telepon genggam merupakan alat komunikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat. Coba perhatikan kardus pembungkusnya. Kira-kira bentuknya itu apa ya?
Nah, bentuk dari kardus pembungkus dari handphone itu berupa bangun ruang balok. Jadi, kira-kira bisakah kamu menunjukkan diagonal bidangnya? Nah, pada pembelajaran ini kita akan membahas diagonal bidang kubus. Diagonal bidang adalah diagonal yang terletak pada bidang atau sisi kubus. Nah, berikut merupakan bangun ruang kubus ABCD EFGH. Diagonal bidang kubus terdapat 12 buah. Yang pertama yaitu AF, yang kedua EB, yang ketiga FC, yang keempat BG, yang kelima HC, yang keenam DG, yang ketujuh AH, yang kedelapan DE, yang kesembilan EG, yang ke-10 FH, yang ke-11 AC, dan yang terakhir ke-12 yaitu BD. Diagonal bidang kubus memiliki panjang yang sama. Nah, selanjutnya kita akan membahas diagonal ruang kubus. Diagonal ruang kubus adalah diagonal yang memotong ruang kubus. Banyak diagonal ruang kubus, ada 4 buah, yaitu AG, BH, CE, dan DF. Nah, selanjutnya tugas kedua. Soal pertama, apa sikapmu jika dirimu dan tetanggamu memiliki keberagaman ekonomi? Soal yang kedua, gambarkan bangun ruang kubus IJKL MNOP dan sebutkan diagonal bidang dan diagonal ruang pada kubus tersebut. Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.